Shalom adik-adik, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau kembali memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kami agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan konsentrasi yang penuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat lagu pujian pertama, 如果你想知道 If you want to know where love is. I
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kiranya Engkau yang memberikan kami konsentrasi yang penuh, dan Engkau yang juga menuntun kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Rosa mau bercerita tentang Cornelius dan seisi keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-8 dan ayat ke-17 sampai ayat ke-48. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini merupakan seorang prajurit. Tapi adik-adik, ia bukan prajurit yang biasa. Ia merupakan seorang prajurit yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, sehingga ia punya banyak bawahan-bawahan prajurit lainnya. Dan adik-adik, meskipun dia itu adalah prajurit yang memiliki jabatan yang cukup tinggi dan ia juga kaya, tapi ia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan ia juga rajin berdoa kepada Tuhan. Selain itu, Cornelius ini juga sering memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Cornelius ini berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan menurunkan seorang malaikat di depannya untuk menyampaikan pesannya kepada Cornelius. Malaikat ini berkata kepada Cornelius, "Cornelius, Tuhan memiliki sesuatu yang penting yang mau diberitakan kepada kamu. Oleh karena itu, pergilah cari seorang laki-laki yang bernama Petrus yang tinggal jauh dari sini, dan utuslah utusanmu untuk pergi menjemput dia. Karena Petrus memiliki hal yang penting yang mau diberitakan kepada kamu." Nah, setelah Cornelius ini mendengar perintah dari Tuhan, ia pun langsung mengutus 3 orang utusannya untuk pergi menjemput Petrus. Lalu ketika utusan tersebut pun pergi menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke rumah Petrus. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Petrus sedang berdoa di atap rumahnya, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan yang aneh dari Tuhan. Nah, apa sih yang aneh? Nah, penglihatan itu menggambarkan tentang sebuah kain, selembar kain yang diturunkan dari atas. Dan yang lebih aneh lagi, di atas kain ini ada banyak sekali binatang-binatang, termasuk binatang yang halal maupun binatang yang haram. Lalu setelah itu Petrus pun mendengar perkataan, "Petrus, makanlah binatang-binatang itu." Lalu apa kata Petrus? Petrus pun menjawab, "Oh tidak Tuhan, tidak. Aku tidak makan hal-hal yang haram." Lalu setelah itu Tuhan pun berkata kepada Petrus, "Petrus, apa yang aku halalkan tidak boleh kamu katakan haram." Dan perkataan ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi Petrus mendengar terus sama 3 kali. "Petrus, apa yang aku halalkan tidak boleh kamu haramkan. Petrus, apa yang aku halalkan tidak boleh kamu haramkan." Nah, setelah itu adik-adik, Roh Kudus pun turun dan memberitahu kepada Petrus, "Petrus, saat ini ada 3 orang utusan yang menunggu di depan pintu rumahmu. Mereka datang untuk bertemu dengan kamu. Dan pergilah bersama mereka, karena Tuhan ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Cornelius melalui kamu." Nah, setelah Petrus mendengar itu, tidak lama kemudian ia pun mendengar suara di pintu rumahnya. "Tok, tok, tok. Petrus, kamu ada di dalam?" Nah, itu adalah suara dari orang-orang utusan Cornelius tadi. Mereka sudah sampai ke rumah Petrus. Setelah Petrus mendengar itu, dia pun dengan cepat turun ke bawah dan membukakan pintu untuk menemui 3 orang itu. Ketika Petrus menemui 3 orang itu, ia pun sangat senang dan ia mengundang mereka untuk menginap 1 malam di rumahnya. Nah, keesokan harinya mereka pun berangkat ke rumah Cornelius. Tapi adik-adik, ketika Petrus sampai ke rumah Cornelius, ia sangat terkejut. Apa sih yang bikin Petrus terkejut? Ternyata ketika ia masuk ke rumah Cornelius, ia melihat ada banyak sekali orang di dalam rumah Cornelius. Ternyata Cornelius ini mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, dan juga semua keluarganya untuk datang ke rumahnya pada hari itu. Jadi ketika dia masuk, dia melihat sangat banyak orang di rumah Cornelius. Nah, ketika Cornelius melihat Petrus, ia pun dengan senang menyapa Petrus. "Oh Petrus, kamu sudah datang ya? Tahu tidak, kemarin waktu aku berdoa, ada malaikat yang berkata bahwa kamu memiliki hal penting yang mau diberitakan kepada aku, teman-teman aku, dan keluarga-keluarga aku.
Yesus rindu agar kalian semua dapat diselamatkan. Dia rindu dan mengasihi kalian semua dan mau agar kalian semua percaya kepadanya dan menerima keselamatan. Meskipun kamu dan aku sangat berbeda, tapi Tuhan tetap mengasihi kalian dan Ia mau kalian menerima keselamatan itu. Jika kalian percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kalian akan dihapuskan. Seketika setelah Petrus selesai berkata demikian, maka Roh Kudus pun turun di atas semua orang yang datang untuk mendengar perkataan Petrus pada saat itu. Lalu mereka pun menjadi percaya dan mereka memuji Tuhan dan mereka mau dibaptis. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, kita bisa lihat dari perkataan Petrus tadi. Tadi Petrus berkata, meskipun aku dan kamu tuh sangat berbeda, tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua. Nah, di sini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan mau menyelamatkan orang, Dia tidak memandang apakah orang itu cantik atau jelek, orang itu kaya atau miskin, orang itu dari suku mana, atau bagaimanapun penampilannya, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Sama juga seperti tadi, Petrus ini hanya seorang nelayan. Jadi pekerjaannya itu hanya seorang nelayan dan dia juga dari suku Yahudi. Sedangkan Cornelius ini sangat berbeda kehidupannya. Dia itu prajurit yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, memiliki banyak prajurit di bawahnya. Kemudian dia juga kaya, tapi dia bukan dari suku Yahudi. Nah, meskipun mereka sangat berbeda dari banyak aspek, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka berdua. Jadi Tuhan tidak memandang-mandang ya penampilan ataupun status kita, tapi Dia mengasihi kita semua dan mau agar kita menerima keselamatan itu. Nah, yang kedua adik-adik, kita bisa belajar dari Petrus. Nah, kalau di zaman sekarang, pekerjaan seperti Petrus tadi yang dia diutus oleh Tuhan untuk membuat Petrus dan seisi keluarganya menjadi percaya kepada Yesus, kalau di zaman sekarang itu disebut sebagai misionaris. Nah, mungkin ada adik-adik yang belum pernah mendengar tentang misionaris. Nah, misionaris ini adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi mereka itu memberitakan Injil bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Ada yang pergi ke Afrika, ke Papua, dan ke tempat-tempat terpencil lainnya. Nah, jadi dulu saya pernah mendengar kesaksian dari seorang misionaris yang pergi ke Papua. Nah, adik-adik jangan bayangkan Papua itu pasti sama seperti kota Medan atau kota Jakarta. Nah, Papua itu sangat berbeda dengan kota-kota yang di pikiran kita, karena Papua itu masih belum begitu berkembang kotanya. Jadi di sana tuh masih banyak hutan-hutan dan juga di sana tuh tidak ada gedung-gedung tinggi yang seperti Jakarta ataupun di Medan yang ada apartemen ataupun ada shopping mall. Tapi mereka tuh masih banyak hutan-hutan di sana, dan terutama di dalam hutan itu masih banyak orang-orang yang tinggal di sana, dan terutama itu adalah orang-orang yang dari suku-suku tertentu yang mereka masih memakai baju yang sederhana ya, baju yang dari zaman dahulu. Kemudian mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka cuma bisa bahasa suku mereka sendiri. Nah, bisa bayangkan ketika misionaris itu pergi ke sana untuk memberitakan Injil, dia juga membawa keluarganya ya, ada istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, ketika sampai di sana, bisa bayangkan ya, dia tidak bisa berbicara kepada mereka karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dan dia juga tidak mengerti bahasa suku mereka. Dan terlebih lagi adik-adik, kalau adik-adik mungkin bisa searching di internet. Nah, Papua itu terkenal dengan penyakit malaria, terutama di hutan-hutannya. Ya, jadi di hutan-hutan itu ada banyak nyamuk, terutama nyamuk Anopheles, di mana kalau kita digigit oleh nyamuk Anopheles itu kita bisa terkena penyakit malaria. Nah, misionaris ini juga sama, ketika ia sampai di sana, ia juga terkena penyakit malaria itu, karena itu tidak bisa dihindari, apalagi kan dia di dalam pelosok hutan-hutan ya, jadi itu ada banyak sekali nyamuk di sana. Nah, bahkan dia hampir mati, dia dan keluarganya karena penyakit malaria ini. Dan bahkan adik-adik jangan bayangkan ya, di sana kita bisa makan enak, kita bisa makan donat atau makan mie pangsit atau makan Starbucks atau minum Starbucks dan semacamnya. Di dalam hutan itu tidak ada makanan enak seperti itu. Yang mungkin di sana mereka makannya
seadanya yang ada di dalam hutan, mungkin buah-buahan dari pohon atau mungkin harus berburu dulu binatang-binatang yang ada di hutan itu. Jadi kehidupan di sana tuh sangat tidak enak dan tidak nyaman. Mungkin adik-adik pasti bingung, lah kalau gitu ngapain dia ke sana untuk menderita? Kalau dia tahu di sana sangat susah, ngapain sih dia susah-susah ke sana untuk bikin diri sendiri menderita? Nah, adik-adik, inilah panggilan dari seorang misionaris. Ia merasa terpanggil dan dia diberikan misi oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke pelosok-pelosok itu. Nah, pasti kalian berpikir, kenapa mereka harus memberitakan Injil sampai ke sana? Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di dalam hutan-hutan itu, misalnya di Afrika ataupun di Papua tadi ya, yang di dalam hutan itu, mereka tidak seberuntung kita. Mereka tidak ada listrik, tidak ada internet, dan mereka tidak bisa seperti adik-adik. Oh, hari ini hari Minggu aku mau streaming ibadah sekolah minggu dari YouTube. Mereka tidak ada YouTube, jadi mereka tidak ada kesempatan untuk mengenal Tuhan, karena tidak ada yang memberitahu mereka tentang oh, di dunia ini tuh ada Tuhan loh, dan Tuhan tuh bisa menyelamatkan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak ada yang memberitahu mereka tentang itu, jadi mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk tahu tentang Tuhan, apalagi mengenal Tuhan. Oleh karena itu, perlu ada orang yang pergi ke sana untuk memberitakan Injil, memberitahukan kepada mereka bahwa ada Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu misionaris ini pekerjaannya sangat tidak mudah ya. Mungkin adik-adik kalau di sini ada berpikir, oh kalau hari ini mungkin aku merasa tergerak mau pergi, tapi kan nggak mungkin ya loh, semasa aku sekarang pergi ke Papua atau ke Afrika. Nah, tidak perlu sampai begitu. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah yang sesuai dalam kemampuan kita. Jadi ada dua hal yang bisa adik-adik lakukan sekarang. Yang paling sederhana. Yang pertama, adik-adik bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Mungkin adik-adik bisa lihat di keluarga kita, oh masih ada keluarga kita yang belum percaya. Jadi kita bisa memberitakan Injil kepada mereka, kita bisa memberitahukan tentang Tuhan Yesus ke mereka. Dan yang kedua, yang paling sederhana, mulai hari ini juga kita sudah bisa mulai melakukannya. Kita bisa berdoa untuk para misionaris yang saat ini sedang berjuang untuk memberitakan Injil di luar sana. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalannya itu ada di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Isinya adalah kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Hari ini kita juga punya kuis ya, ada 5 soal, jangan lupa dikerjakan di slide kertas atau di foto dan dikirim ke WhatsApp keluarga sahabat. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami belajar cukup banyak hal, di mana kami belajar bahwa Engkau tidak memandang dari segi penampilan ataupun dari segi status kami, namun Engkau tetap mengasihi semua orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk para misionaris yang di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai mereka dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saat ini kita nyanyikan lagu ketiga, Cai Ceri.你。
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas perintah-Mu sepanjang ibadah hari ini, sehingga kami dapat selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai kami untuk sisa sepanjang hari ini. Engkau juga yang memberkati dan juga menyertai untuk sepanjang minggu ini, untuk keluarga kami juga, Tuhan. Kiranya kami semua dapat dijauhkan dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离羞恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless.